Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Iko Setiawan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah pengisian pada motor ini sporty ya. Kata yang punya, ini permasalahannya akinya baru tapi dipakai dalam beberapa minggu terakhir itu akinya mulai ngedrop. Nah, nanti kita akan cari permasalahannya apa di sini. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas atau mencari permasalahannya, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang jalur-jalur kelistrikan, terutama pada kiprok ini, kabel warna apa saja. Nanti akan saya jelaskan apa fungsinya. Untuk itu simak videonya sampai selesai, jangan di skip supaya teman-teman semua tidak paham, dan semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman semua untuk menganalisa bagaimana cara melakukan pengecekan pada sistem pengisiannya. Oke, kita lanjut. Ini adalah kiproknya serta soketnya. Maaf ngeblur. Bentar, kita cari fokus yang bagus supaya kelihatan. Nah, ini ada 4 kabel ya teman-teman semua. Di sini ada kabel warna merah, ada kabel warna putih, dan ada kabel warna hitam, serta ada warna kuning. Nah, ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari yang sebelah atas pojok kiri ya. Ini yang kabel warna hitam ini. Bentar, ini agak ngeblur ini. Oke, yang kabel warna hitam ini adalah ground atau masanya. Terus yang ada di pojok sebelah kiri bawah itu berwarna kuning, ini adalah jalur penerangan atau jalur lampu. Yang bagian atas sebelah kanan, pojok sebelah kanan yang berwarna putih ini adalah kabel spool spool pengisiannya. Nah, ini nanti fungsinya untuk arus masuk, kemudian outputnya di kabel warna merah ini menuju aki. Nah, ini kabel warna putih ini fungsinya memang untuk sistem pengisiannya. Jadi ketika ada terkendala ya kita harus cek satu persatu. Nah, biasanya spoolnya juga bisa bermasalah, kemudian kiproknya ini juga bisa bermasalah, sehingga membuat aki itu tidak mendapatkan suplai arus yang mencukupi, sehingga mudah untuk tekor ya, seperti itu teman-teman semua. Nah, ini kabel merah ini adalah kabel menuju atau kabel output dari kiprok menuju ke aki. Nah, di sini ada 2 kabel, yang satu menuju ke positif aki, dan kabel yang merah yang satunya ini dia menuju ke arah kunci kontak. Nah, jadi seperti itu. Nah, permasalahan pada motor ini itu akinya tekor. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Kasihan yang punya ini, udah ganti aki baru, dipakai selama beberapa minggu, akinya tidak kuat untuk starter ya. Kemudian dicas lagi, dipasang lagi, tekor lagi, jadi terus-terusan seperti ini. Nah, sekarang kita cari permasalahannya apa. Sekarang kita coba untuk ngetes ya. Kita tes menggunakan namanya avometer. Nah, ini namanya avometer. Ini kita tes menggunakan alat ini untuk mengukur output dari kiprok menuju aki itu berapa volt. Oke, kita coba. Nah, ini sekarang sudah saya pasang kabel yang berwarna merah pada avometer ini. Saya hubungkan dengan output menuju aki, dan kabel yang berwarna hitam pada avometer ini
saya hubungkan dengan warna hitam, yaitu pada ground ya. Nah, kiprok yang baik ketika dihidupkan motornya, dia akan menghasilkan arus yang baik juga. Nah, sekarang kita cek berapa arus yang keluar dari kiprok menuju aki ini. Saya coba hidupkan dulu mesinnya ya. Nah, teman-teman fokus kepada avometernya itu ya. Selektornya itu saya arahkan ke DC volt ya. Nah, dan nilai yang didapat itu 5, sekian ya. Nah, hanya 5,2, pokoknya 5 lebih lah, tidak sampai 6 ya. Ini berarti kemungkinan permasalahannya ada di kiprok. Nah, sekarang kita tes, kita coba gas apakah nilainya itu akan bertambah naik atau tidak. Oke, coba kita gas teman-teman semua ya. Kalau dia bertambah naik berarti mungkin tidak bermasalah, cuma coba kita gas. Bahkan kalau digas itu cuma 3 nilainya, berarti nilainya menurun ya teman-teman. Nah, coba kita gas sekali lagi, apakah dia bertambah nilainya. Nah, dia tidak mau bertambah, tetap di 6, bahkan tadi sempat menurun ya. Nah, pada avometer tadi nilainya ternyata kecil, itu berarti arus yang keluar dari kiprok ini tidak cukup untuk mensuplai arus ke aki. Itulah mengapa aki itu tidak bisa maksimal, atau pengisian aki itu tidak dapat maksimal, karena dia hanya 6 volt ya yang dihasilkan oleh kiprok ini. Sekarang coba kita ganti dengan kiprok yang baru, apakah ada perubahan pada nilai voltasenya. Nah, sekarang sudah saya ganti dengan kiprok yang baru. Nah, sebenarnya untuk masalah sistem pengisian ini tidak selalu bermasalah pada kiproknya, bisa saja karena spoolnya sudah tidak bagus atau terbakar ya. Tapi pada video kali ini saya tidak akan membahas spool, karena setelah saya analisa tadi dan saya cek tadi, ternyata yang bermasalah pada kiproknya tadi ya. Nah, sekarang coba kita tes dengan kiprok yang baru, apakah voltase yang dihasilkan atau voltase yang dikeluarkan oleh kiprok ini ada perubahan. Nah, sekarang motornya sudah saya hidupkan dan kiproknya sudah saya ganti. Di sini kalau kita melihat dari avometernya itu terjadi perubahan ya. Yang tadinya 6 sekarang menjadi 7, sekian. Nah, kalau kita gas motornya, kalau terjadi perubahan angkanya ini semakin meningkat, berarti memang kiproknya, artinya suplai arus yang dikeluarkan menuju lagi itu bagus. Berbeda halnya dengan yang tadi, arusnya tidak sampai ke 7 volt ya. Nah, sekarang coba kita gas, apakah semakin bertambah arusnya. Nah, ini mencapai 10 teman-teman. Nah, bahkan mau 11 atau 12. Kita gas lagi, coba sekali lagi. Nah, mencapai angka 13 ya tadi ya. Oke, coba sekali lagi kita gas. Oke, berarti kiproknya bagus ini, karena arus yang dikeluarkan untuk melakukan pengecasan itu tadi sempat menyentuh angka 16. Pada putaran rendah terjadi perubahan, tadinya 6 sekarang menjadi 7. Ketika di putaran tinggi bisa
mencapai 16 volt, jadi pengisiannya bisa maksimal menuju ke aki. Mudah-mudahan akinya tidak kopar lagi. Nah, ini ternyata yang bermasalah memang pada kiproknya. Jadi kiprok wajib kita ganti, karena kalau tidak ganti itu sama saja, artinya pengisiannya tidak bisa maksimal dan membuat aki akan selalu ngedrop. Nah, mau tidak mau tetap harus kita ganti dengan kiprok yang baru. Dan setelah kita lakukan pengetesan tadi menggunakan avometer, nilai yang dikeluarkan oleh kiprok atau output arusnya itu mencapai 16 yang dikeluarkan dari kabel merah ini menuju ke aki. Jadi pengisiannya insya Allah bisa maksimal dan mudah-mudahan akinya tidak ngedrop lagi. Mungkin untuk video kali ini saya hanya membahas itu, saya tidak akan membahas lain-lainnya. Untuk permasalahan spool akan saya bahas pada video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga channel ini bermanfaat, memberikan informasi seputar dunia perbengkelan atau seputar dunia mekanik. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua.